Nah, Kanera sendiri pernah nggak? Terus gimana sih ngadapin insecure ini? Makasih, Kak. You can make a change. Ngomongin tentang menikmati masa remaja, gimana caranya? Nah, langsung aja kali ya, Kanera. Oke, sip. Halo teman-teman semuanya, aku senang banget bisa hadir di sini sama CMM, Firly, dan tim lainnya, dan juga teman-teman tentunya. Perkenalkan, aku Neira. Jadi di sini aku sebagai co-founder dari Tabu. Jadi Tabu itu adalah platform digital yang memberikan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja dan anak muda Indonesia di Instagram. Jadi kalau teman-teman ada yang belum follow, follow dulu @tabu.id. Nah, selain itu, saat ini juga aku kerja di UNFPA. UNFPA itu United Nations Population Fund. Nah, jadi hari ini sesi aku mau ngomongin tentang masa muda, siapa takut gitu. Oke, pertama mungkin aku mau tanya dulu nih. Teman-teman pernah nggak baca headline yang kayak gini? Coba aku zoom bentar ya. Nah, aku bacain salah satunya nih. Kamu wajib tahu 17 anak muda paling berpengaruh di Indonesia. 6 sosok anak muda kreatif yang jadi inspirasi generasi milenial. Ada yang pernah baca headline kayak gitu? Nah, memang kalau misalnya teman-teman suka baca-baca di media, itu memang salah satu topik yang cukup sering diangkat ya. Jadi kayak, oh ada 5 remaja Indonesia yang berprestasi di ranah global dan lain-lain gitu. Itu headline yang aku sering temukan gitu di media. Tapi yang menurut aku menarik adalah selain headline-headline yang kayak gini, aku juga kadang baca headline yang kayak gini. Benarkah milenial generasi sensitif yang pantas dibenci? Nah, selain headline ini juga mungkin ada banyak stigma-stigma negatif atau hal-hal negatif yang dikatakan oleh orang dewasa tentang anak muda. Biasanya tuh kayak, anak muda zaman sekarang tuh sukanya yang instan-instan. Anak muda zaman sekarang itu mager, cuman mau rebahan doang. Anak muda zaman sekarang itu baper, dan lain-lain. Nah, jadi kayak menurut aku nih cukup menarik karena ada dua sisi di sini. Ada satu sisi orang dewasa yang kayak, wah gila, anak muda inspiratif banget. Tapi di satu sisi juga banyak dari mereka yang menstigmatisasi anak-anak muda gitu. Nah, jadi hari ini aku mau melihat di balik headline-headline ini, sebenarnya emang kayak gimana sih situasi remaja, realitanya tuh kayak gimana, dan kenapa kok bisa ada remaja-remaja yang bisa, wah gila menginspirasi banget, tapi ada juga remaja-remaja yang kayak justru mendapatkan stigma kayak, oh males, dia orangnya males, nakal, nggak bisa diatur, dan lain-lain gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat adanya mungkin ada perbedaan ini gitu ya. Nah, oke. Nah, pertama, mungkin emang sebenarnya situasi remaja gimana sih? Nah, ini aku ambil dari UNFPA. Jadi si UNFPA ini punya suatu strategi global untuk anak muda, namanya My Body, My Life, My World, atau tubuhku, hidupku, duniaku. Nah, si UNFPA itu mengatakan dalam strategi itu bahwa remaja zaman sekarang ini bisa dibedakan dengan remaja-remaja yang sebelumnya, gitu. Nah, yang membedakan apa sih? Pertama, jadi remaja dan anak muda itu sekarang mencakup 1/4 dari total populasi dunia, atau 1,8 miliar anak muda. Itu banyak banget ya. Dan kalau di Indonesia juga mirip sih, kalau nggak salah itu 24% adalah anak-anak muda dan remaja. Jadi itu proporsi populasi yang sangat besar sekali. Lalu selain itu, remaja zaman sekarang ini juga menuntut lebih banyak dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas global untuk perubahan yang transformatif. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah sering lihat banyak aktivis-aktivis anak muda, anak-anak organisasi anak muda yang melakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja advokasi, dan banyak hal lain. Karena memang mungkin dengan perkembangan zaman ya kita juga makin terlihat banyaknya isu-isu sosial di sekitar kita yang, oh nih kita perlu melakukan sesuatu nih gitu. Juga sangat membentuk perkembangan sosial dan ekonomi dunia, apalagi karena populasi kita yang 25% itu, kita juga sekarang mulai nih menolak norma-norma diskriminatif. Nah, mungkin kalau orang tua kita
nggak semua ya tentunya ya, mungkin ada orang tua kita atau kakek nenek kita mungkin masih memiliki sikap-sikap yang mungkin rasis atau misalnya seksis dan lain-lain. Nah, di generasi kita ini udah mulai kita udah mulai nggak mau punya norma-norma seperti itu gitu. Dan yang mungkin yang paling dirasa sekarang adalah bahwa kita sangat terkoneksi lewat teknologi, media, dan internet. Ya contohnya sekarang aja kan kita bisa terkoneksi lewat Zoom ini ya. Gitu. Jadi ini tapi UNFPA mengatakannya ini secara global seperti itu gitu. Jadi ini aku mau kasih lihat dulu secara global tuh kayak gimana sih yang membedakan kita dan generasi sebelumnya. Nah, terus aku juga mau sharing sedikit kalau di Indonesia gimana. Nah, aku mau sharing di Indonesia gimana itu berdasarkan dari suatu laporan yang dibuat oleh Bappenas dan beberapa kementerian lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, ini tahun 2017, karena yang 2019 belum dirilis gitu ya. Jadi yang tahun 2017 dulu. Nah, Indeks Pembangunan Pemuda ini apa sih? Jadi Indeks Pembangunan Pemuda ini pada dasarnya dia tuh kayak menunjukkan seberapa berkualitasnya hidup anak muda gitu. Apakah hak-haknya anak muda dan remaja itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, ini adalah semacam survei nasional, dan setiap provinsi itu juga ada IPP atau Indeks Pembangunan Pemudanya sendiri. Gitu. Jadi ada IPP nasional, ada juga IPP provinsi. Nah, ini juga didukung oleh UNFPA, makanya aku bisa tahu nih, oh ada IPP gitu. Dan sebenarnya menarik banget, hari ini aku cuma akan bahas sedikit banget aja, karena isinya halamannya ada seratusan gitu, karena banyak banget kan. Nanti mungkin teman-teman bisa Google juga. Nah, ini jadi IPP ini. Mari kita lihat dulu pertama. Ada IPP ini emang mencakup apa aja. Nah, IPP ini diukur lewat ada 5 domain. Jadi ada 5 tipe 5 pilar gitulah yang mencakup IPP. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Aku akan zoom bentar. Sorry ya, mukaku nggak ada. Tapi ini pertama adalah pendidikan, dan indikator-indikator yang masuk dalam pendidikan itu rata-rata lama sekolah. Jadi berapa lama sih biasanya anak-anak rata-rata tuh anak-anak muda Indonesia tuh tetap dalam sekolah, itu berapa lama. Lalu angka partisipasi kasar, jadi maksudnya ada berapa sih anak Indonesia yang sampai ke sekolah menengah dan juga ke perguruan tinggi atau universitas. Lalu yang hijau itu kesehatan dan kesejahteraan, yaitu mencakup angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, dan juga remaja hamil gitu. Lalu kalau lapangan dan kesempatan kerja, ada pemuda wirausaha dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Jadi seberapa banyak itu anak muda dan remaja yang punya anak muda yang punya pekerjaan gitu. Lalu partisipasi dan kepemimpinan. Nah, jadi ini diukur juga teman-teman, berapa banyak sih pemuda yang menjadi sukarelawan, berapa banyak yang berorganisasi, berapa banyak yang berpendapat di rapat kemasyarakatan. Jadi seberapa terlibatnya anak muda atau pemuda dan remaja ini dalam membuat kebijakan gitu. Lalu yang terakhir adalah gender dan diskriminasi, yaitu perkawinan usia anak, jadi perkawinan anak gitu ya teman-teman. Lalu juga pemudi yang bersekolah SMA dan perguruan tinggi, dan pemudi yang bekerja. Itu berarti maksudnya pemuda-pemuda perempuan Indonesia, jadi anak-anak muda perempuan, berapa persen yang sekolah sampai SMA, perguruan tinggi, dan juga berapa yang bekerja gitu. Nah, jadi memang domainnya ada banyak gitu ya teman-teman, dan yang mau aku sampaikan di sini adalah ternyata hak-hak dan kebutuhan remaja itu ada banyak dan bervariasi, nggak cuma satu hal doang gitu. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sistem IPP ini, atau yang dibuat Bappenas, ini kayak semacam ada 3 level dari kebutuhan dan hak remaja. Yang pertama tuh yang bulat kecil yang oranye itu, yaitu lapisan pembangunan individu. Jadi mungkin maksudnya kayak lebih ke individunya itu, lebih ke remajanya itu, apakah dia punya akses ke pendidikan, dan apakah dia sejahtera, dan juga apakah dia sehat gitu ya. Tapi nggak cuma yang di oranye itu doang. Ketika kita masuk ketika kita tarik lebih jauh ke selanjutnya, itu adalah lapisan penghidupan dan kesejahteraan. Nah, itu termasuk lapangan dan kesempatan kerja. Jadi nggak cukup nih kalau misalnya remajanya sudah punya pendidikan, remajanya sudah sehat, tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan dan lapangan kerja, ya itu berarti belum optimal gitu.
tapi nggak cuma sampai situ doang, ditarik lagi keluar, keluar yang paling di akhir itu adalah lapisan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi anak muda itu nggak cuma butuh sehat, nggak cuma butuh terdidik, nggak cuma butuh bisa kerja, tapi mestinya mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, mereka mestinya bisa berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan mestinya tidak ada norma-norma gender yang membuat anak-anak muda dan remaja perempuan jadi tidak bisa mengoptimalkan potensinya seperti teman-teman laki-lakinya gitu. Nah, jadi yang aku mau point out di sini adalah bahwa ternyata levelnya memang ada banyak gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin isu pemuda, nggak bisa cuma ngomongin kayak, oh yang penting dia terdidik, yang penting dia sehat, tapi kita harus bisa melihat sampai level yang ke atas gitu. Begitu, jadi ada 5 domain yang tercakup dalam 3 level ini gitu ya. Gitu. Nah, setelah ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngelihat angka bentar aja. Cuman bentar aja kok ngeliat angkanya. Nah, ini adalah IPP nasional tahun 2016. Ini aku zoom, ini terlalu kecil ya, ini aku zoom. Nah, jadi teman-teman mungkin fokus ke yang hijau saja, karena yang ungu itu 2015. Jadi ada perbedaannya ya. Nah, tahun 2016 beginilah IPP per domain nasional gitu ya. Nah, ini skalanya dari 0 sampai 100. Jadi 0 itu paling tidak terpenuhi, 100 itu yang kayak udah top, udah paling bagus lah berarti ya. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih satu-satu dari pendidikan. Dari paling kiri, pendidikan itu biasanya memang selalu yang paling tinggi, 63%. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, ini memang paling tinggi, tapi paling tingginya pun hanya 10% atau 13% di atas 50 gitu. Cuman 13% di atas angka tengah-tengah 50 itu gitu. Nah, lalu kita turun ke domain yang paling tinggi selanjutnya, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Itu 57. Jadi masih di atas, tapi cuma di atas 7. Cuma di atas 7,5 gitu. Lalu yang ketiga paling tinggi adalah partisipasi dan kepemimpinan. Itu 46. Jadi itu bahkan di bawah 50 gitu ya. Lalu yang kedua adalah gender dan diskriminasi, itu 43. Lalu yang paling bawah-bawah banget adalah lapangan dan kesempatan kerja yang adalah 40 gitu. Itu jadi 10 di bawah 50 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan si IPP ini kan kita bisa melihat bahwa ternyata memang hak-hak pemuda, hak-hak remaja di Indonesia itu masih sangat kurang gitu ya, masih belum terpenuhi gitu. Yang paling tinggi aja itu baru 63%. Itu gap-nya dari 100 itu masih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku sih memang ini juga bisa menggambarkan kenapa mungkin banyak anak-anak remaja atau anak-anak muda yang belum bisa mencapai potensi maksimalnya gitu, karena banyak aspek-aspek dalam kehidupan mereka ini yang perlu ditunjang sebenarnya itu masih kurang gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu, jadi IPP secara nasional yang digabungkan dari semua domain ini adalah 50,17 kalau nggak salah. Jadi kayak benar-benar pas di tengah-tengah antara 0 sampai 100 gitu. Jadi ya sebenarnya PR untuk memenuhi hak-hak remaja dan anak muda itu masih banyak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa refleksikan juga kayak, oh kalau misalnya aku selama ini gimana sih, bagaimana pendidikan aku, kesehatan, dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau cuman ngelihat IPP nasional aja, itu tentunya berguna, tapi nggak akan terlalu nggak bisa langsung dipakai untuk membuat kebijakan atau mengambil kesimpulan, karena tentunya Indonesia ini provinsinya banyak. Jadi aku nggak akan kasih lihat per provinsi, cuman aku mau kasih lihat sesuatu, yaitu bahwa IPP nasional tuh memang 50, tapi tentunya IPP setiap provinsi itu bervariasi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di IPP ini tentunya ada kesenjangan antar daerah ya. Jadi misalnya tahun 2016, IPP yang paling tinggi itu adalah teman-teman dari Jogja, 64 itu peringkat 1. Lalu Bali, dan seterusnya. Nah, terus habis itu kalau peringkat yang paling akhir itu adalah ternyata Kalimantan Selatan. IPP-nya itu 40, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, 45,83.
Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan IPP yang paling tinggi 64, itu bedanya sekitar berapa itu? 19 ya, hampir 20 lah. Ya, 19 lah, ya 19, oke. Jadi, memang walaupun IPP-nya secara umum 50, tapi ada juga nih teman-teman yang bahkan masih di provinsi-provinsi yang bahkan masih di bawah 40, di bawah 50 ini, 50 yang paling bawah ini nih, gitu. Nah, jadi memang kita nggak bisa memukul rata bahwa semua anak muda dan remaja di Indonesia itu punya kesempatan dan dukungan yang sama gitu ya. Dan ini kita cuma ngomongin kesenjangan antar daerah. Kita belum ngomongin kesenjangan lainnya yang nggak kalah penting. Misalnya kesenjangan antar status sosial ekonomi, kesenjangan antara misalnya teman-teman yang memiliki disabilitas, jadi teman-teman difabel, itu kemungkinan besar kesenjangannya makin besar lagi gitu. Jadi makanya kayak menurut aku tuh stigma kayak misalnya anak muda itu mah males, anak muda nggak berguna dan lain-lain, itu nggak sangat-sangat, pertama itu negatif sekali ya, tapi pada saat yang bersamaan itu juga kayak sangat simplistik gitu, karena kayak menggeneralisasi semua anak muda seperti kayak emangnya semua anak muda udah punya kesempatan yang sama juga gitu. Jadi makanya ini yang perlu dipertimbangkan juga gitu. Jadi ada kesenjangan antar daerah dan kesenjangan yang lain-lain juga yang perlu kita ingat-ingat gitu. Sorry nama aku. Oke. Nah, terus sekarang tadi kan kita udah tahu nih, gambaran hak-hak dan pemenuhan kebutuhan remaja itu gimana. Nah, sekarang aku mau sharing kira-kira memang idealnya tuh gimana sih. Nah, ini aku ambil dari tadi strategi UNFPA, yaitu My Body, My Life, and My World, bahasa Indonesia tubuhku, hidupku, dan duniaku. Nah, di strategi ini UNFPA mengatakan bahwa ini loh, anak-anak muda harus diberikan hal-hal ini gitu. Dan ini cukup agak mirip juga sebenarnya sama yang tadi 3 level yang dari Bappenas, cuman pengkategoriannya aja agak berbeda, tapi sebenarnya mirip banget, karena maksudnya adalah kita nggak cuman bisa fokus ke tubuh si anak muda atau remaja itu doang, tapi juga harus sampai ke pendidikan dan juga sampai ke partisipasi gitu. Nah, ini aku zoom, aku bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama itu kan tubuhku atau my body. Nah, jadi karena memang UNFPA ini adalah badan PBB yang fokusnya ke kesehatan seksual dan reproduksi, jadi memang ini lebih banyak ngomongin ke sana. Jadi lebih banyak ngomongin Kespro ya. Jadi untuk tubuhku, anak-anak muda dan remaja itu perlu akses ke informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dan juga sebenarnya layanan kesehatan remaja lainnya ya, yang berkualitas, agar remaja bisa memilih sendiri dengan bertanggung jawab. Nah, ini banyak kata kunci di sini ya, pertama ada informasi dan layanan. Jadi pertama informasi doang itu nggak cukup gitu. Kita perlu layanan juga, karena ya mungkin kadang kita juga perlu tanya gitu loh ke dokter atau ke tenaga profesional lainnya. Kita nggak bisa cuman hanya baca-baca info di internet, kadang seperti itu kan. Lalu layanan kesehatan dan informasinya itu juga perlu berkualitas gitu. Jadi nggak cuman nggak cuman aksesnya doang, tapi juga informasi dan layanannya itu harus dipastikan berkualitas. Apakah benar-benar ramah remaja? Apakah apakah tenaga kesehatannya dan layanannya itu bisa benar-benar memenuhi kebutuhan remaja gitu. Dan tujuannya itu agar si remaja itu bisa memilih sendiri, karena itu adalah haknya, tapi juga memilih dengan bertanggung jawab, karena dia sudah diberikan informasi tentang resiko-resiko dan lain-lain. Gitu. Nah, itu tubuhku gitu ya. Nah, kalau misalnya udah maju ke my life atau hidupku, anak muda itu butuh apa? Mereka itu butuh pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan seks yang komprehensif. Nah, pendidikan seks yang komprehensif ini bukan cuman pokoknya remaja, anak muda itu tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, titik gitu. Nah, itu bukan dinamakan pendidikan seks yang komprehensif, teman-teman, karena itu tidak memberikan informasi yang cukup ke remaja untuk benar-benar melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi hanya bilang ke remaja nggak boleh dilakukan, itu tidak cukup, itu bukan pendidikan yang komprehensif.
selain pendidikan seksnya juga, kita anak-anak muda itu butuh akses ke kesempatan yang bisa meningkatkan keterampilan dan kapasitas anak muda dan remaja untuk menyiapkan diri menjadi dewasa. Apalagi ketika sudah menjadi dewasa itu kan lebih mandiri dan terutama di bagian karir dan pendidikan tinggi juga. Nah, itu anak-anak muda butuh kesempatan ke sana gitu, untuk mendukung keterampilannya untuk ke situ gitu. Lalu yang terakhir, my world atau duniaku. Nah, kita juga di UNFPA ini juga kita sadar bahwa si anak muda dan remaja itu nggak cuma hidup sendiri atau nggak cuma hidup dalam sekolahnya atau keluarganya, tapi juga dalam suatu dunia yang punya sistem-sistem dan norma-normanya sendiri gitu. Oleh karena itu, remaja dan anak muda ini mestinya diberikan kesempatan juga untuk bisa untuk bisa terlibat dalam proses-proses yang menentukan kebijakan apa saja sih yang akan mempengaruhi mereka gitu. Jadi mereka mestinya punya partisipasi yang bermakna dalam sistem pembangunan keamanan, kedamaian, dan mereka juga punya hak untuk prioritas-prioritas mereka itu terefleksikan dalam kebijakan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau bukan menurut UNFP sih, tapi maksudnya berdasarkan kerangka ini juga berdasarkan yang tadi Bappenas itu ya mengatakan bahwa ya idealnya tuh seperti ini gitu, dari individu terus ke lingkungan remaja terus sampai dunia di mana remaja itu ada, itu mestinya mendukung hak-hak dan mendukung mereka gitu. Jadi ini idealnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah bisa merefleksikan nih kalau aku gimana ya gitu. Nah sekarang kita udah tahu nih bahwa Oke, jadi remaja idealnya A, B, C, D gitu. Tapi sayangnya di berbagai bagian dunia dan termasuk di Indonesia, ini masih banyak yang belum terpenuhi gitu ya, kebutuhannya gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk hal ini gitu? Karena walaupun tentunya kita tetap harus terus mengadvokasikan ke pemerintah, kita mesti juga tetap menyuarakan hak-hak kita supaya pemerintah dan yang lain itu juga bisa merefleksikan kebutuhan kita di kebijakan, kita juga pada saat yang bersamaan bisa mencoba untuk memaksimalkan apa yang kita punya sekarang gitu. Gitu. Nah, jadi hari ini aku mau sharing beberapa tips yang sudah aku udah biasa lakukan karena aku sekarang udah belum 24 sih, 23-an. Nah, jadi kan udah nggak di masa remaja tapi sudah anak muda tapi udah ada beberapa pengalaman lah yang bisa aku share dan bagikan ke teman-teman gitu. Oke. Jadi aku akan bagi jadi 3 kelompok tips gitu ya. Jadi ada yang tips untuk tubuhku yang tadi my body, terus ada tips yang my life itu hidupku, terus tips my world atau duniaku gitu. Jadi yang pertama aku akan bahas tentang tips tubuhku. Gimana sih aku memenuhi kebutuhan tubuhku gitu ya sebagai remaja dan anak muda. Nah, ini pertama menurut aku, ini mungkin beberapa dari ini teman-teman juga udah tahu, kayak soalnya agak klise, tapi kenapa mereka klise? Karena memang ya emang bener gitu. Jadi buat aku sih, tapi jadi yang pertama sih menurut aku yang sangat penting adalah untuk kita sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri itu kan sangat kayak abstrak gitu ya, kita maksudnya gimana sayangi diri sendiri. Nah, tapi menurut aku tuh kita bisa coba praktekkan dengan kita selalu memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial kita. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah bahwa kayak tadi sebenarnya Firly sempat ngomong juga bahwa yang penting itu nggak cuma kesehatan fisik doang, tapi juga kesehatan mental. Jadi nggak cuma tentang badan kita merasa enak, tapi mental kita nggak merasa enak. Nah, itu juga jangan seperti itu gitu. Dan menurut aku juga yang penting di sini adalah kita lebih baik berusaha untuk kita lebih dari nggak cuma sehat aja, tapi kita bisa sejahtera gitu. Jadi nggak cuman kita nggak ada keluhan kesehatan, tapi kita juga bisa merasa diri kita sehat, merasa diri kita mampu untuk untuk beraktivitas dan berkarya di dunia gitu. Jadi menurut aku ini sangat penting prioritaskan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial kamu. Dan yang perlu diketahui juga, pola hidup sehat itu paling bagus dibentuk pada saat remaja.
Nah, ini sesuatu yang aku nggak tahu dulu pas aku masih remaja. Walaupun sekarang sebenarnya masih muda, tapi sebenarnya udah nggak remaja gitu ya. Aku banyak baca-baca studi yang menunjukkan bahwa ternyata pola hidup sehat itu yang paling bagus dipelajari itu adalah ketika masa remaja. Kenapa? Karena mungkin ketika masa remaja ini kan kita belum sepenuhnya kayak matang ya secara dewasa gitu. Kita masih dalam perkembangan, otak kita juga masih berkembang. Nah, itu jadi lebih mudah untuk otak kita dan kita untuk memiliki pola gitu, untuk punya habit-habit atau pola pola hidup sehat yang bagus gitu. Nah, jadi menurut aku sih mungkin pada saat remaja malas gitu ya untuk punya pola hidup sehat. Tapi kalau misalnya aku bisa mengulang kembali masa-masa remaja aku pengen udah bisa mulai gitu ya, walaupun sedikit-sedikit membentuk pola hidup sehat. Karena ini adalah investasi untuk nanti aku ketika dewasa. Jadi ketika nanti aku dewasa, ya udah dewasa gitu ya, aku nggak akan repot-repot lagi atau aku akan lebih baik karena aku pola hidup sehatnya udah terbentuk dari saat remaja. Jadi, nah itu juga menurut aku penting gitu. Ini adalah investasi. Terus, ketiga menurut aku sangat penting juga untuk kita bisa inisiatif membuka diri kita dan proaktif untuk belajar tentang hal-hal yang tabu gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya adalah kesehatan seksual dan reproduksi, tapi juga mungkin dalam situasi lain itu kesehatan mental gitu. Jadi memang kesehatan tuh nggak cuma tentang nutrisi, nggak cuma tentang gizi atau aktivitas fisik, olahraga, minum air, nggak. Tapi itu juga tentang organ-organ seksual kamu, seksualitas kamu, identitas kamu, dan kepercayaan diri kamu dan lain-lain gitu. Jadi memang hal-hal ini dinilai tabu gitu ya. Mungkin kalau kamu bicarakan secara terbuka di masyarakat mungkin nggak akan semuanya setuju atau nggak akan semuanya akan menyambut dengan baik, tapi yang perlu kamu sadari adalah ini tetap bagian dari kesehatan kamu yang sangat-sangat penting gitu. Selain itu juga menurut aku yang penting adalah kamu jangan ragu untuk cari bantuan jika diperlukan, karena memang remaja dan masa-masa remaja itu kan sangat menantang gitu ya teman-teman. Jadi kadang mungkin kita juga perlu bantuan yang lebih lebih mungkin bantuan profesional gitu ya. Mungkin kadang kita curhat ke teman, curhat ke pacar, curhat ke orang tua itu bisa membantu. Tapi kadang-kadang kita juga butuh curhat ke misalnya konselor yang sudah terlatih atau nggak psikolog. Nah itu sama sekali bukan sesuatu yang negatif. Itu sangat normal. Aku sangat berharap dulu. Aku tahu nih pas aku remaja aku tahu bahwa it's okay kalau misalnya aku mau cari bantuan gitu. Dan aku tahu kayak misalnya di CMM itu juga ada layanan konseling gitu kan ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kalian gunakan gitu. Karena kakak-kakak di sini juga pasti sangat mau membantu kamu. Lalu yang terakhir juga jangan lupa kesehatan sosial. Kenapa? Karena menurut aku orang-orang yang di sekitar kamu, di keliling kamu itu sangat mempengaruhi hidupmu dan mentalitas kamu dan kesehatan kamu juga gitu. Jadi ini sangat penting. Jadi kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif dan mendukung perkembangan kamu. Mungkin zaman sekarang juga banyak yang dinamakan toxic relationship ya, atau hubungan yang tidak sehat. Nah, itu bisa hubungan dengan pacar, bisa juga hubungan dengan teman, sahabat. Ada banyak hubungan yang bisa toxic atau tidak sehat. Nah, ini juga sangat penting untuk teman-teman bisa mengidentifikasi, kapan sih hubungan ini udah tidak sehat untuk aku. Dan sadari bahwa sangat nggak apa-apa kalau teman-teman mau mengakhiri hubungan tersebut atau udah nggak mau atau mau jaga jarak, karena ya itu adalah salah satu bentuk kalian memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan kalian gitu. Dan ketika kalian mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif dan akan mendukung perkembangan kalian, itu juga ya kalian akan lebih mungkin bisa mengoptimalkan potensi diri juga gitu, karena kalian saling menginspirasi, saling belajar dengan satu sama lain gitu. Dan sebenarnya bergabung ke komunitas CMM ini udah satu hal yang positif banget, udah yang bagus banget gitu. Lalu yang kedua adalah untuk hidupku ya, untuk my life. Nah, untuk my life ini aku mau tanya, kalian pasti pernah dengar quote ini kan, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Udah pernah kan ya? Dari mana? Ayo tebak dari soundtrack film apa? Laskar Pelangi. Oke.
Laskar, iya. 100 untuk teman-teman ini adalah dari Laskar Pelangi. Dan aku ketika mendengar lagu ini, aku sebenarnya suka banget nih sama quote ini, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Karena menurut aku terkait dengan hidup kita dan untuk pendidikan, karir, perkembangan diri, itu salah satu yang paling berpengaruh adalah apakah kita punya tujuan atau kita punya mimpi gitu. Nah, ini kan mungkin orang-orang udah pada banyak tahu, teman-teman juga kayak ya iyalah, masa ya iyalah mimpi itu penting. Tapi yang aku mau bagikan di sini adalah untuk punya mimpi atau punya tujuan itu juga ada tekniknya sendiri. Jadi ada nih mimpi-mimpi yang lebih memungkinkan kalian untuk mencapai mimpi itu, tapi ada juga mimpi yang mimpinya positif tapi sebenarnya nggak terlalu membantu. Nah, aku akan share di sini. Nah, jadi mimpi atau tujuan yang kalian punya itu harus smart. Itu mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu juga ya, smart goals biasanya ngomongnya. Mimpi harus smart. Nah, smart itu apa sih? Jadi smart itu kan sebenarnya pintar. Jadi ini mimpi yang pintar. Tapi pada saat yang bersamaan, smart ini adalah singkatan dari spesifik, memungkinkan, ambang waktu, relevan, dan terstruktur. Jadi, untuk mimpi kita atau tujuan kita itu bisa membantu kita, itu kita harus memastikan bahwa mereka itu memenuhi kriteria-kriteria ini. Harus SMART gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa ingat smart itu bisa lebih gampang diingat. Buat aku sih, ini sangat-sangat membantu, dan ini aku akan jelasin gimana ya. Jadi, kalau S itu kan spesifik. Nah, spesifik itu berarti maksudnya, susah jelaskan. Kayak berarti tujuan kalian itu itu jelas, dan mengacu ke suatu hal tertentu yang memang bisa, yang nggak terlalu besar gitu. Contohnya nih, aku kasih contoh mungkin lebih gampang. Misalnya, aku mau belajar main gitar. Oke. Terus aku bikin mimpi atau tujuan, aku mau jago bermain gitar. Oke, itu adalah mimpi yang bagus, positif, dan bisa memotivasi kita, tapi sejujurnya itu nggak terlalu membantu, gitu. Itu bukan tujuan yang membantu. Lebih baik misalnya, kalau misalnya kita punya tujuan yang seperti itu kan, itu terlalu besar ya. Nah, kita jadi perintilan gitu. Jadi maksudnya kita breakdown menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil. Misalnya kalau spesifik nih ya, yang lebih spesifik adalah gini. Aku mau bisa main lagu Blackpink di gitar misalnya. Misalnya lagu Blackpink yang baru tuh How You Like That. Gak tau sih gimana cara main gitarnya, tapi ya udah. Aku mau bisa main lagu Blackpink terbaru di gitar. Nah, itu lebih spesifik gitu, karena kita udah tahu nih, oke, jadi bukan cuma bisa jago main gitar doang, tapi bisa main lagu Blackpink itu di gitar. Kadang kan kalau jago kayak, ya siapa yang nilai juga, maksudnya siapa yang bisa tahu ini jago apa enggak gitu kan. Jago itu sangat relatif gitu. Nah, lalu misalnya bukan misalnya. Yang kedua adalah memungkinkan atau realistis sebenarnya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan, maksudnya untuk membentuk tujuan itu juga perlu untuk realistis. Jangan sampai kita mematok terlalu tinggi dan kita melihat nih kapasitas kita sekarang. Misalnya aku sama sekali nggak pernah main gitar sebelumnya. Terus habis itu aku punya tujuan untuk aku harus bisa main gitar lagu A gitu ya. Misalnya lagu A tuh lagu yang super susah gitu. Lagu A dalam waktu 3 jam. Nah, menurut lo aja gitu kayak nggak mungkin aku bisa mencapai hal itu gitu. Itu terlalu jauh. Nah, jadi ini memungkinkan sangat perlu untuk memastikan emang ini tuh realistis gitu. Dan ini butuh refleksi diri dan kesadaran akan kapasitas dan situasi kamu sekarang gitu. Kalau misalnya memang tujuan kalian itu super tinggi misalnya, jadi menteri kesehatan gitu, itu nggak apa-apa, itu bagus, tapi untuk sekarang, coba bikin tujuan-tujuan yang lebih memungkinkan untuk kamu capai sekarang gitu, jadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, tapi yang akhirnya nanti akan bisa mendukung kamu untuk jadi menteri kesehatan. Lalu yang ketiga itu punya ambang waktu, atau jadi ada deadline-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga misalnya yang punya tugas sekolah, tugas kuliah atau apa, misalnya nggak dikasih deadline, mungkin nggak akan dikerjain, atau mungkin kerjainnya nanti terus akhirnya nggak dikerjain gitu kan. Nah, makanya perlu ada deadline juga nih buat tujuan teman-teman. Misalnya aku bisa main lagu Blackpink yang terbaru dalam waktu 7 hari. Nah, itu jadi kan lebih oke ya, karena kita tahu kita punya 7 hari untuk mencapai
goal itu, untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu jadinya kita bisa merencanakan step-stepnya dengan lebih baik. Terus relevan ini juga penting ya, karena misalnya kalian punya tujuan yang lebih, yang misalnya kalian punya tujuan yang tadi misalnya jadi menteri kesehatan. Nah, terus habis itu kalian mau bikin goals atau tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Ya mungkin kayak misalnya kalian punya tujuan yang lebih spesifik itu bisa jadi penyanyi kafe gitu. Ya itu sebenarnya ya gak apa-apa sih kalau kamu jadi penyanyi kafe, cuma itu kan kurang relevan sama yang Menteri Kesehatan itu. Nah, jadi kalian juga perlu memastikan bahwa goals kalian itu relevan dengan tujuan akhir kalian gitu. Dan ini kadang juga tricky ya, karena kadang-kadang ada yang kita merasa kayak, oh ini bisa sih berkontribusi, tapi ini nggak terlalu relevan. Nah, itu juga perlu dipikirkan gitu. Terus yang terakhir itu terukur gitu. Nah, jadi terukur maksudnya adalah kamu bisa mengukurnya apakah itu tujuannya sudah berhasil kamu capai atau belum gitu. Misalnya kamu punya goals kayak tadi, aku mau bisa lebih banyak latihan gitar setiap hari. Nah, itu kan gak jelas gimana caranya kita ngukur kayak gitu. Siapa yang punya ukurannya gitu. Nah, lebih baik kalau kalian bilangnya, aku mau latihan gitar setiap hari selama 1 jam. Jadi setiap hari itu 1 jam. Nah, itu kan terukur. Kalian bisa tahu, oke, ini udah 1 jam nih, berarti goal ini sudah tercapai. Tick, gitu. Berarti tujuan ini sudah tercapai. Nah, ini jadinya bisa membantu kalian untuk mengevaluasi, oh, apakah sekarang progres aku sama ini udah oke atau belum gitu. Oh, aku butuh bekerja sebanyak apa lagi gitu. Butuh waktu gitu ininya. Jadi ini akan membantu kalian. Jadi teman-teman penting banget untuk punya mimpi. Aku yakin teman-teman di sini juga udah punya mimpi yang keren-keren, tapi jangan lupa buat mimpi-mimpi yang lebih kecil yang bisa membantu kalian untuk mencapai mimpi yang besar itu. Dan mimpi-mimpi yang kecil itu, buatlah mimpinya atau tujuannya jadi smart gitu ya. Smart. Oke, next. Selain punya mimpi yang smart, yang waktu itu cukup membantu buat aku juga ketika aku masih dalam, kayak misalnya masih sekolah, masih kuliah, masih belajar, itu adalah untuk aku juga coba untuk proaktif cari bantuan. Dan sekarang itu udah banyak platform digital juga yang bisa membantu perencanaan karir, perencanaan kuliah, gitu. Itu udah banyak. Kayak misalnya yang beberapa yang aku pernah lihat dan aku lihat itu cukup bagus adalah rencanamu.id dan Kini Bisa. Dan mungkin teman-teman juga di sini tahu ada yang lainnya juga. Nah, ini jadi banyak banget nih informasi-informasi tentang karir, pekerjaan, misalnya kuliah gitu-gitu yang bisa kalian pelajari dan juga kalian bisa itu bisa bermanfaat buat teman-teman karena kalian jadinya kan tahu lebih banyak, oh ternyata kalau kuliah psikologi tuh gini gitu. Oh, ternyata kalau jadi psikolog tuh gini, oh ternyata itu nggak terlalu sesuai nih sama yang aku mau gitu. Nah, itu akan membantu juga dalam perencanaan kalian gitu. Untuk kalian bisa transisi dari remaja menjadi orang dewasa dengan baik gitu. Dan masalah mimpi-mimpi gini, menurut aku juga sangat penting untuk kita ingat bahwa kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kayak yang tadi aku udah jelasin, ada berbagai hak-hak dan kebutuhan remaja. Nah, nggak semua remaja itu diberikan pemenuhan haknya itu sama gitu. Nah, jadi tentunya setiap remaja itu juga punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi buat apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Misalnya kita nggak puas sama diri kita, terus kita ngeliat, oh teman kita udah kayak sukses banget gitu, udah bisa masuk kuliah ABCDE gitu. Nah, mungkin memang selama ini pemenuhan hak dia juga lebih baik daripada kita gitu. Jadi ini semua pemenuhan hak tadi itu juga sangat mempengaruhi hidup kita gitu. Jadi makanya yang aku selalu bilang ke teman-teman aku dan ke diri aku juga itu adalah kalau mau bandingkanlah diri kita dengan diri kita sekarang ya dengan diri kita yang sebelumnya. Karena itulah sebenarnya yang lebih membantu gitu. Yang penting kita itu progress, yang penting kita itu berjalan ke yang lebih positif gitu. Jadi nggak usah bandingkan diri dengan yang lain. Oke deh, cepet aja karena bentar lagi kelar waktuku. Nah, ini untuk duniaku. Jadi gimana sih tips-tips apa yang aku bisa berikan untuk teman-teman yang mau berpartisipasi aktif dalam kebijakan, dalam
organisasi gitu. Pertama sih menurut aku yang sangat-sangat penting sebelum kalian menjadi mengadvokasikan isu-isu remaja juga, itu adalah pertama kita harus kenali dan hilangkan stigma dan bias dalam diri sendiri. Karena kita tuh mungkin hidup di dunia ini udah bertahun-tahun, pasti ada stigma dan bias yang kita internalisasi, dan itu bisa banyak banget, mungkin ras, mungkin agama, mungkin orientasi seksual, mungkin identitas gender, dan lain-lain. Dan itu perlu kita refleksikan gitu loh, kayak jangan sampai kita nanti pengen membangun sesuatu yang positif, tapi kita juga mendiskriminasi anak-anak muda atau remaja yang lain yang mungkin berbeda dari kita gitu. Dan menurut aku sangat penting untuk kita bangun solidaritas antara sama anak muda dan remaja, tapi apalagi untuk remaja dan anak muda yang lebih rentan, misalnya dengan teman-teman yang disabilitas dan lain-lain gitu. Gabung ke dalam komunitas atau organisasi itu juga menurut aku first step atau tahapan pertama yang bagus banget, karena dalam organisasi itu kamu jadi ada banyak aktivitas gitu lah. Dan mula-mulanya aku bisa belajar tentang hal ini juga karena aku masuk ke organisasi, aku buat organisasi gitu, jadi itu penting banget. Dan aku juga sebenarnya orangnya sangat proaktif mencari-cari kesempatan, jadi aku tuh setiap hari, aku masuk ke kanal-kanal yang ini aku catat di sini nih, ada youthop.com, opportunitydesk.org, dan kalau untuk di Indonesia ada yang tadi yang aku list ini. Nah, waktu aku kuliah itu sering banget aku hampir tiap hari sih aku lihat-lihat kesempatan di dalam kanal-kanal ini, dan aku lihat, oh ini aku tertarik nih, misalnya tentang kesehatan atau apa gitu. Nah, itu aku banyak apply, aku coba masukin aplikasi gitu ya, untuk aku bisa terlibat, misalnya itu konferensi, misalnya itu ada webinar, workshop, dan lain-lain. Nah, itu aku beneran cari, kayak hampir setiap hari aku cari. Lalu, menurut aku juga sebelum menjadi sebelum menjadi anggota masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam kebijakan, kita sebagai anak muda juga perlu membekali diri ya, dan membekali diri tadi aku mau ngomong apa sih? Ya, intinya membekali diri gitulah. Yang aku rekomen untuk kalian pelajarin adalah yang tadi Indeks Pembangunan Pemuda. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini isu-isu pemuda, oh provinsi ini yang masih kurang di sini, dan lain-lain. Itu di Google ada kok, nanti teman-teman Google aja semua hal ini ada pasti. Lalu juga Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini juga jadi fokus pemerintah banget, apalagi Bappenas. Jadi ini juga suatu hal yang terminologi yang sering diungkapkan gitu ketika lagi dalam advokasi tentang anak muda gitu. Jadi teman-teman butuh tahu itu juga. Lalu yang terakhir itu menurut aku meaningful youth participation atau pelibatan anak muda yang bermakna. Ini juga ada teori dan prinsip-prinsipnya sendiri, jadi nanti kalau teman-teman Google, itu ntar juga akan keluar kayak gimana sih sebenarnya partisipasi anak muda yang benar-benar bermakna. Nah, itu juga penting untuk teman-teman ketahui, supaya kalian bisa mengadvokasikan hak-hak kalian, dan misalnya pas kalian lagi dilibatkan, misalnya dalam organisasi pemerintah, terus ada yang nggak sesuai dengan prinsipnya, kalian bisa bilang kayak, Bu, Pak, tapi ini bukan pelibatan yang bermakna. Nah, ini 2 menit lagi ya, oke. Nah, menurut aku juga penting banget nih, kita tadi aku udah kasih tips banyak banget, terus mungkin teman-teman ada yang kayak masa, aduh banyak banget yang harus kita lakukan. Tapi menurut aku, aku pengen close dengan ini, jadi ini adalah gambar dari si ini yang aku udah ketik di sini. Tips aku untuk agar tetap bahagia dan agar tetap menjaga kesehatan mental, supaya kita nggak terlalu stres gitu ya. Nah, jadi kalau buat aku sih, aku menetapkan ketika aku ada melihat sebuah masalah, aku coba kotakan jadi 2. Pertama yang dalam kontrol aku, terus kedua yang tidak dalam kontrol aku. Jadi kayak gambar ini tuh yang in my control, itu yang ada di dalam bulatan. Yang out of my control, itu yang di luar. Nah, ini aku coba identifikasi, kira-kira apa sih yang bisa di dalam kontrol aku, apa yang nggak bisa aku kontrol. Misalnya dalam COVID ini, aku bisa kontrol aku pakai masker. Aku bisa kontrol aku nggak keluar rumah dulu kalau misalnya nggak terlalu perlu. Oke, jadi aku akan fokus melakukan hal-hal itu. Tapi yang nggak bisa aku kontrol apa? Misalnya, aku nggak bisa kontrol bagaimana orang lain akan berperilaku. Aku mungkin agak susah untuk mengontrol apakah daerahku PSBB atau enggak. Gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang mungkin agak sulit untuk kita kontrol ini, coba kita jangan fokuskan ke sini, karena yang ada nanti kita akan stres sendiri, aduh, kenapa sih begini gitu. Nah,
Jadi buat aku sih kayak aku selalu coba untuk oke fokus aja apa sih yang ada di kontrol aku sekarang dan lakukanlah hal itu gitu. Dan yang nggak dikontrol aku ya udah aku nggak terlalu pikirin karena itu juga udah di luar kapasitas aku gitu. Gitu. Dan yang terakhir banget ini ada quote ini pasti teman-teman juga tahu sih. Young people aren't just capable of creating change, we are the change. Atau bahasa Indonesianya, anak-anak muda dan remaja itu nggak cuma bisa membuat perubahan, tapi justru kita adalah perubahan itu sendiri gitu. Dan aku benar-benar percaya hal ini. Aku udah banyak ketemu orang-orang muda inspiratif yang sangat punya yang pengen berkontribusi dalam komunitas mereka. Aku melihat bahwa kayak wah ini nih yang justru mereka lah yang mereka adalah perubahan ini gitu. Bahwa sekarang anak-anak muda ini punya drive atau dorongan untuk berkontribusi untuk yang lain, untuk komunitasnya. Itulah buat aku yang kayak selama ini membuat aku sangat kayak kayak terinspirasi banget gitu. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja presentasi dari aku. Maaf kalau misalnya lama. Mudah-mudahan teman-teman ada mengambil manfaat dari beberapa poin aku. Terima kasih. Kalau nggak salah ada yang tanya ya. Oh, nih yang langsung raise hand dulu ya. Coba ya. Untuk Kak Algi nih mungkin bisa unmute audionya untuk langsung bertanya. Oke, Assalamualaikum. Halo. Halo. Saya mau nanya nih, Kak. Ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan banyak sekali remaja tuh yang menjadi dalam tanda petik remaja yang autis ya. Maksudnya itu dia lebih disibukkan dengan dunianya sendiri. Misalkan hampir dari pagi sampai malam jadi generasi merunduk gitu, ngeliatin HP, main game online. Kemudian untuk isu-isu yang tadi disampaikan oleh kakak tentang indeks pembangunan pemuda kan banyak sebenarnya isu-isu strategis nih, baik isu tentang anak, remaja, tapi kebanyakan potensi yang besar dimiliki oleh remaja itu dalam tanda kutip dibajak oleh justru perkembangan peradaban teknologi itu sendiri gitu. Seharusnya kan remaja itu adalah generasi yang akan menggantikan generasi-generasi yang udah tua itu kan, enggak? Nah, cuma dengan kondisi yang tadi saya sampaikan di awal, gimana nih kira-kira menurut kakak supaya mereka keluar dari zona nyaman itu, Kak? Sehingga bisa berkontribusi banyak untuk membangun Indonesia ini sehingga disegani oleh dunia internasional. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Itu pertanyaan yang bagus dan emang isu yang sangat sangat naik daun juga akhir-akhir ini ya, apalagi habis COVID ini semuanya kayak online gitu. Dan memang kayak tadi aku bilang salah satu karakteristik generasi kita ini kan sangat-sangat terkoneksi dengan teknologi gitu ya. Nah, tapi mungkin kita juga harus punya pemahaman bahwa teknologi ini bisa dua sisi, ada yang positif, ada yang negatif. Yang pada negatif itu yang kamu udah kasih tahu tadi itu ya. Tapi pada saat yang sama, kadang juga banyak juga anak-anak muda, remaja itu yang memang lebih banyak di dunia digital, karena mungkin mereka merasa di dunia offline-nya atau dunia bukan digitalnya itu mereka kurang mendapatkan dukungan. Misalnya mereka kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, dari teman-teman, misalnya mereka mungkin keterampilan sosialnya kurang baik. Nah, itu mereka banyak mendapatkan dukungan dari dunia online, dan itu sama sekali nggak apa-apa sebenarnya. Kayak itu cukup bisa dimengerti bahwa mereka mungkin lebih merasa nyaman secara online gitu ya. Nah, tapi memang aku setuju banget bahwa ketika misalnya kita menghabiskan terlalu banyak waktu online itu juga bisa memberikan dampak yang negatif. Jadi makanya sekarang ini ada banyak juga nih effort atau usaha-usaha untuk meningkatkan literasi digital anak-anak muda. Jadi maksudnya anak-anak muda itu diberikan pengetahuan dan juga keterampilan untuk memiliki hidup digital yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Gimana caranya? Jadi anak-anak muda ini tetap bisa mengalami dampak positif teknologi, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga bisa melindungi diri dari negatif-negatifnya gitu. Jadi makanya misalnya di Tabu, terus di banyak kanal-kanal informasi lainnya, kita juga memberikan beberapa edukasi tentang topik-topik online atau topik-topik digital gitu. Nah, jadi itu penting banget sekarang, dan menurut aku
mesti diintegrasi juga nih dalam kurikulum dan sekolah-sekolah bahwa pendidikan tentang literasi digital atau keamanan kesejahteraan digital itu sekarang udah perlu banget, dan nggak bisa kita cuman tutup mata aja gitu. Kita nggak bisa cuman kayak ya udah aja gitu. Nggak, itu perlu juga intervensi tersendiri gitu. Jadi menurut aku mungkin dari teman-teman di sini misalnya yang punya platform atau misalnya mereka bisa bisa kayak kasih saran untuk ke guru-gurunya atau ke kepala sekolahnya, coba komunikasikan juga, kayak bilang kayak kita juga butuh loh edukasi tentang keamanan kesejahteraan digital, itu juga sangat dibutuhkan gitu. Dan untuk yang tadi pertanyaan kedua itu yang tentang bagaimana sih supaya kita nggak teknologi tidak terlalu dikontrol teknologi, jadi gimana caranya kita bisa tetap anak muda tetap bisa nggak terkalahkan teknologi gitu kan ya. Nah, ini juga termasuk dalam bagian pendidikan literasi digital itu, karena di dalam situ juga ada tuh hak-hak digital. Nah, hak-hak digital itu misalnya hak-hak privasi atau privacy, hak-hak atas data kita, hak-hak untuk melindungi dari kekerasan digital. Nah, itu juga termasuk. Nah, di situ jadi orang-orang muda dan remaja juga punya kesadaran bahwa oke, memang teknologi itu bagus, tapi kita juga harus melindungi hak-hak manusia ini, maksudnya hak-hak anak muda ketika melakukan atau menggunakan teknologi, sehingga tetap kita sebagai manusia yang berdaya atas teknologi itu, kita enggak yang bukan teknologi yang mengontrol kita gitu. Makanya sekarang advokasi hak-hak digital itu sangat penting sih menurut aku. Mungkin kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa ke @safenet, ya, SafeNet. Nah, itu mereka banyak banget sumber-sumber tentang hak-hak digital. Oke, Kanera setuju banget aku sama apa yang Kanera bilang. Kalau kita sebagai remaja ya harus cerdas juga gitu ya. Jadi jangan mau nih dikontrol sama teknologi. Bahkan harusnya kita yang kontrol teknologi itu sendiri supaya bisa jadi lebih bermanfaat untuk diri kita dan dunia. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan nih di chatbox dari Kak Anita. Katanya Kak Anita nih guru BK, terus mau tanya gimana sih cara yang manjur untuk bisa mendorong remaja mau terlibat dengan aktivitas yang positif. Karena remaja usia SMP khususnya itu tuh sering masih malu dan ragu untuk terlibat gitu, Kak. Oke, jadi bagaimana untuk memotivasi remaja usia SMP ya? Sebenarnya ini aku belum punya banyak pengalaman dengan remaja usia SMP. Cuman berdasarkan pengetahuan aku sih tentang remaja dan perkembangan remaja itu memang kayak mereka kan sangat sangat terpengaruh sama peer atau teman-teman mereka gitu ya. Jadi mungkin bisa punya kegiatan atau pendekatannya itu yang sangat-sangat berbasis komunitas yang berbasis kayak sama-sama ikut dengan teman-temannya gitu. Jadi menurut aku itu kayak bisa jadi salah satu yang kita gunakan untuk memotivasi mereka karena mereka tuh sangat pengen sama-sama teman-teman gitu kan. Jadi ketika kita membangun kegiatan yang berbasis komunitas yang kayak bisa belajar dan bisa bergaul dengan satu sama lain, itu bisa memotivasi mereka. Sama mungkin aku juga mikir mungkin bisa dibuat aktivitasnya tuh yang memang sesuai dengan kemauan dan kegiatan mereka gitu. Mungkin mereka suka bikin TikTok gitu ya, atau misalnya mereka suka bikin IG story apalah gitu ya. Mungkin kita bisa mengajak mereka melakukan aktivitasnya nggak usah dengan yang biasanya kita melakukan, misalnya kalau kita melakukannya kayak di buku atau apa, mungkin kita bisa menggunakan media-media yang sedang disukai sama mereka juga gitu, kayak misalnya TikTok, misalnya bikin TikTok apalah gitu, itu ada hadiah apa. Karena itu tuh salah satu cara gimana kita bisa menarik hatinya remaja dan anak muda gitu, kayak misalnya di Tabu kita juga kayak beberapa kali ini kita juga bikin TikTok karena kita ngelihat kayak ternyata anak-anak remaja dan anak-anak
anak-anak muda tuh lagi suka TikTok nih, ya udah kita akhirnya adaptasi ke TikTok gitu. Jadi menurut aku mungkin itu sih yang aku bisa berikan tipsnya. Cuman itu aku bukan ahli dalam hal ini, jadi mungkin itu cuma beberapa hal yang muncul di kepala aku berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mungkin aku mau tanya dikit juga sih nih sama Kaneira. Kaneira sendiri nih dulu, kalau ngomongin dulu pas Kaneira SMP gitu ya, sekitar SMP atau SMA, itu Kaneira sendiri gimana sih? Maksudnya dari Kaneira untuk menikmati masa remaja itu yang udah Kaneira lakuin, gimana sih tips-tipsnya gitu? Atau apa aja yang biasanya Kaneira lakuin untuk membuat masa remaja Kaneira itu jadi lebih bermakna gitu? Aku itu sih menurut aku dua hal. Kalau misalnya yang pertama itu aku banyak bergabung komunitas sama organisasi dari SMA. Misalnya dulu SMA itu aku kayak masuk klub science gitu, bikin penelitian, terus masuk Bisa anjay berarti. klub klub Inggris, terus misalnya pas di Univ tuh aku masuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus kayak aktivitas lainnya. Jadi cukup banyak, aku kayak setahun pasti ada 1-2 aktivitas yang aku lakukan. Dan itu menurut aku sangat berkesan karena jadinya aku banyak kenal orang dan juga banyak belajar. Makanya aku bilang ke teman-teman tadi kayak aktif cari kesempatan, cari aktivitas, karena itu akan sangat membantu teman-teman gitu. Sampai sekarang pun aku masih masih merasakan manfaatnya gitu. Lalu yang kedua, aku waktu itu cukup ambisius, jadi aku kayak punya mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan yang tadi aku udah share itu dan aku banyak yang aku breakdown menjadi tadi tujuan-tujuan yang smart itu gitu. Jadi menurut aku cukup produktif ketika masa remaja karena aku coba melakukan perencanaan berdasarkan yang tujuan-tujuan smart itu, dan aku memang aktif cari-cari kesempatan-kesempatan itu sih. Jadi itu tips mungkin dari aku ya. Selain mengembangkan potensi diri juga, tapi juga mengembangkan lingkaran pertemanan kita gitu. Satu lagi Kak, mungkin dari aku lagi. Aku penasaran banget nih Kak, karena yang tadi Kaneira bilang ya pas paparan, kita juga punya dapat cukup banyak stigma negatif nih dari orang dewasa. Kadang-kadang kita juga dapat itu ya kan. Kadang-kadang orang dewasa mandang kita tuh remaja gitu, nakal, bla bla. Padahal ada banyak hal baik yang sebenarnya kita lakuin juga gitu. Tapi tertutupi nih dengan adanya stigma itu. Nah, menurut Kaneira, gimana sih cara kita sebagai remaja untuk menghadapi gitu ya, untuk menghadapi stigma yang datang kepada kita itu? Ya itu sesuatu yang nggak enak banget sih untuk dirasakan. Bahkan sampai sekarang pun aku di tempat kerja sekarang dan beberapa tempat kerja lain juga kadang masih merasakan hal itu gitu ya. Dan menurut aku tuh yang sangat membantu aku itu adalah karena aku punya sesama anak muda di sekitar aku yang menjadi dukungan untuk satu sama lain gitu. Jadi mirip sih kayak yang tadi gitu, menjadi bagian dari komunitas. Kenapa? Karena ketika kita jadi bagian dari komunitas itu, kita merasa jadi kita nggak sendiri dan kita bisa saling berbagi cara atau enggak bisa bersama untuk dengan cara memakan stigma ini gitu. Aku merasa kalau misalnya aku cuman jadi anak muda sendiri gitu dan nggak punya teman-teman lain yang ikut berjuang dalam hal ini, aku udah pasti nggak bakal bisa kuat gitu. Maksudnya udah pasti nggak bakal bisa melakukan yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi carilah orang-orang itu yang menurut kalian satu frekuensi gitu sama kalian dan juga ada di perjuangan yang sama, dan kalian akan merasa ini bisa kalian lebih merasa berdaya untuk menghadapi hal ini gitu. Dan kedua, mungkin menurut aku juga bekali diri sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi misalnya aku udah jelaskan kayak pelibatan anak muda yang bermakna gitu. Ketika aku belajar hal itu, aku jadi makin bisa mengutarakan hak aku gitu. Misalnya ketika aku melihat ada stigma yang terjadi, aku bisa bilang kayak tapi lebih baik sebenarnya kalau anak muda begini karena memang
ini adalah kegiatan anak muda yang bermakna dan lain-lain. Jadi supaya apa ya, mungkin pertama tadi untuk punya dukungan dan komunitas yang satu jalan sama kamu, tapi juga untuk membekali diri kamu supaya bisa apa ya, melawan stigma dan mematahkan stigma itu, supaya mereka bisa lihat, oh gila nih anak muda juga banyak wawasannya dan bisa apa ya, bisa mengemukakan pendapat yang sangat bagus sekali. Ini ada pertanyaan dari Adelia. Nah, katanya makasih Kanera untuk paparannya. Nah, dia mau tanya nih, saat ini ketika remaja mau berkembang, pasti mereka tuh insecure. Nah, Kanera sendiri pernah nggak? Terus gimana sih ngadapin insecure ini? Makasih, Kak. Ya, kalau masalah insecure itu normal banget, kayak aku juga menghadapi, pas remaja menghadapi, sekarang menghadapi, itu sebenarnya sebuah perjalanan apa sih, kayak apa ya perjalanan yang nggak habis sih sebenarnya. Tapi pertama ketahui bahwa itu sangat-sangat normal, bahwa menurut aku juga setiap remaja itu punya insecure-nya sendiri gitu, punya khawatirannya sendiri. Jadi pertama itu sangat-sangat normal. Aku juga udah mengalami dan gimana cara menghadapinya. Aku sih yang tadi itu yang aku kasih tips bahwa kita jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang lain gitu. Aku coba menanamkan dalam pikiran aku, wah setiap orang itu punya waktunya, punya apa ya, jalan waktunya masing-masing gitu. Misalnya temen aku sekarang udah bisa menghasilkan misalnya segini, terus aku belum. Itu bukan berarti kayak aku adalah orang yang gagal gitu, lebih gagal daripada dia. Karena aku tahu setiap orang tuh memang punya jalannya masing-masing gitu. Dan yang penting untuk aku fokuskan adalah untuk di jalan aku tuh gimana, apakah selama ini aku makin dekat dengan tujuan aku gitu. Jadi aku sangat-sangat coba untuk berpikir bahwa kayak gak ada gunanya untuk membandingkan dengan satu sama lain gitu. Terus yang kedua juga media sosial tuh sangat berpengaruh juga sih dalam masalah insecure ini, karena kita ngeliat di media sosial, oh gila teman-teman kita kok seru-seru banget, temennya kok banyak banget, tiap hari pergi, kok tiap hari bajunya baru, tiap hari dandannya cetar dan lain-lain, dan itu berpengaruh banget. Tapi yang aku juga coba pikirkan adalah, oh media sosial ini nggak selalu sama dengan realita gitu. Di media sosial itu kan biasanya yang kita post itu yang baik-baik gitu kan, yang kita terbaik, selfie yang paling cantik, baju yang paling bagus. Tapi misalnya kita baru bangun tidur, misalnya kita lagi nggak mikirin penampilan gitu, kayak mungkin jarang kita post gitu loh. Jadi ketahui bahwa di media sosial itu juga semua orang hanya menampilkan sisi baiknya, sisi paling baiknya justru gitu. Jadi itu bukan realitanya seperti itu. Jadi jangan kita membandingkan realita kita dengan yang terbaiknya orang lain gitu. Karena itu ya udah nggak match aja gitu. Jadi menurut aku sih itu untuk nggak membanding-bandingkan diri, dan juga sadari tentang bagaimana sih media sosial itu dipakai oleh orang-orang. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Sabita, katanya gimana sih Kak kalau kita tuh gak punya teman-teman yang bantu kita kuat untuk menghadapi stigma itu? Tadi masih terkait sama pertanyaan sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaan bagus juga. Nah, kalau menurut aku sih, misalnya kita nggak punya teman-teman yang pada saat ini bisa membantu kita menghadapi stigma itu, ya kita bisa cari. Kalau aku sih prinsipnya gitu, karena mungkin teman-teman aku yang dari SMA gitu nggak sefrekuensi sama aku dalam suatu hal gitu. Tapi terus aku menemukan, oh teman-teman di kuliah banyak yang sefrekuensi. Oh teman-teman di tempat kerja makin banyak lagi. Teman-teman di komunitas lain itu juga makin banyak lagi gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman kamu sekarang itu lagi nggak bisa membantu kamu gitu untuk karena satu dan lain hal, bisa coba cari di komunitas lain. Makanya tadi aku bilang coba join komunitas, coba cari networking kesempatan networking, karena nanti lebih banyak seiring kamu lebih banyak kenal sama orang, makin ketemu tuh nanti, oh ini orang bisa kita sama-sama bisa mendukung gitu. Jadi menurut aku coba aktif cari teman-teman yang baru. Misalnya kamu sangat tertarik dalam isu kesehatan gitu, kamu bisa ikut organisasi anak muda tentang kesehatan.
misalnya kamu suka tentang kesehatan seksual dan reproduksi, ikut CMM gitu. Ada yang tanya juga nih dari Fatimah Zara, mau tanya, remaja semakin lama emosi tidak bisa menahan amarah. Nah, cara menahan amarah itu gimana ya, Kak? Cara nahan amarah. Ini sebenarnya buat setiap orang beda-beda ya. Jadi mungkin, sorry ini anjingku agak berisik. Jadi mungkin aku nggak akan bisa langsung diaplikasikan ke teman-teman. Tapi biasanya kalau aku sih menahan amarah itu, pertama aku coba latih diri untuk kenali tanda-tanda di mana aku udah mulai mau marah. Misalnya aku udah kayak merasa kayak deg-degan gitu. Misalnya aku udah ada dorongan untuk ngetik jawaban langsung kayak ih apaan sih kayak gitu. Nah itu aku udah tahu nih, oh ini aku udah tanda-tanda mau marah. Jadi pertama aku latih diri untuk mengenali tanda-tanda tersebut. Lalu ketika aku udah mendapatkan tanda-tanda itu, atau aku misalnya mengidentifikasi, oh nih tanda-tanda ini lagi terjadi nih, aku coba kayak pergi dulu dari situasi tersebut. Misalnya kalau aku lagi marah di chat, aku coba nggak di chat, nggak chat tersebut dulu. Terus aku coba tahan nafas 20 tahan nafas. Maksudnya aku coba jeda, terus tarik nafas yang dalam. Kalau misalnya tetap nggak bisa, aku coba tinggali dulu, misalnya untuk 5 atau 10 menit, tapi ada penelitian juga yang bilang kayak 20 menit itu juga bisa bagus gitu. Jadi menurut aku kenal dulu tanda-tanda amarahnya, lalu habis itu berikan jeda ya supaya kalian bisa nggak langsung responsif pada saat itu. Dan mungkin ketiga, cari sesuatu yang memang bisa membuat kalian merasa lebih baik. Misalnya kalau aku lagi kayak gitu, terus aku lagi pengen marah, aku misalnya nonton video K-pop yang aku suka, misalnya video Winner gitu, band K-pop yang aku suka. Nah gitu, jadi tapi kalau aku pun juga nggak selalu strategi-strategi ini bekerja dengan baik gitu ya, jadi kadang-kadang aku juga tetap kayak marah jadinya gitu. Jadi untuk orang menurut aku beda-beda, coba kamu mungkin bisa praktekkan yang tadi aku jelaskan, dan coba eksplor cara-cara lain juga gitu. Dan terakhir, kalau misalnya memang sangat butuh bantuan, jangan ragu untuk coba ke konselor atau ke bantuan lainnya, itu karena mereka udah terlatih untuk membantu regulasi emosi remaja juga. Oh, kesan-pesan. Aku seneng banget, dan aku juga senang melihat teman-teman juga aktif bertanya, dan aku melihat juga pertanyaannya bagus-bagus banget juga tentang benar-benar tentang isu-isu remaja, kayak misalnya kesehatan digital, tentang regulasi emosi, gimana cara memotivasi remaja gitu. Dan menurut aku itu pertanyaan-pertanyaan bagus banget. Jadi terima kasih karena pertanyaan teman-teman juga tadi banyak membuat aku berpikir, jadi aku juga belajar dari teman-teman. Dan mungkin kayak sebagai pesan terakhir, ya aku harap teman-teman juga selalu ingat bahwa teman-teman tuh punya potensi yang sangat banyak. Jadi tadi ingat itu ya, prioritaskan kesehatan dan kesejahteraan kalian, tapi juga cari-carilah kesempatan-kesempatan di mana kalian bisa berkarya.